Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Studi Perancangan Arsitektur 4, yaitu perancangan bentang lebar Stasiun Mandai Marumpa Maros. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Parastorik, dan NIM 220211501004. Redesain Stasiun Mandai Marumpa Maros. Yang pertama, saya akan menjelaskan data lokasi stasiun kereta api. Stasiun kereta api Mandai terletak di Mandai, Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, Mandai berada di bagian selatan Pulau Sulawesi dan dekat dengan Kota Makassar. Wilayah ini berada pada koordinat sekitar 5 derajat 3 menit lintang selatan dan 119 derajat 34 menit bujur timur. Lokasi ini berada di jalur utama transportasi antar kota-kota penting di Sulawesi Selatan, menjadikan stasiun ini strategis dalam mendukung mobilitas penumpang serta penghubung antara kota dan daerah sekitarnya. Kemudian, desain arsitektur stasiun kereta api Mandai saat ini cenderung sederhana dan fungsional, yang menonjolkan karakteristik arsitektur yang khas. Bentuk bangunannya menggunakan pendekatan linear dan simetris dengan atap sedikit miring. Material utama yang digunakan adalah beton bertulang dan baja untuk struktur utama yang memberikan kekuatan dan daya tahan. Pada bagian eksterior, dindingnya menggunakan beton ekspos atau dilapisi dengan cat yang netral dan ACP pada beberapa bagian. Kemudian fasilitas yang ada pada saat ini yaitu loket tiket manual, ruang tunggu sederhana dengan kapasitas terbatas, akses ke peron yang praktis, area parkir untuk kendaraan penumpang, toilet dalam jumlah terbatas, papan informasi dan penanda arah, musola untuk tempat ibadah, kantin kecil untuk kebutuhan makanan dan minuman, dan ruang menyusui untuk ibu dan anak. Adapun kapasitas kereta 3 gerbong sekitar 240 penumpang. Ruang tunggu menyediakan kursi untuk 50 orang penumpang. Kapasitas parkir 10-30 mobil, 20-70 motor. Kapasitas peron sesuai dengan ukuran kereta yang beroperasi saat ini, yaitu 60 meter sampai 83 meter. Kemudian saya menjelaskan gambaran proyek redesain stasiun Mandai Marumpa dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Pertumbuhan kendaraan yang tak terkendali di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, memicu berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan polusi, dan tingginya biaya transportasi akibat ketergantungan pada kendaraan pribadi dan transportasi darat. Keterbatasan akses transportasi publik juga memperburuk mobilitas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau karena minimnya infrastruktur. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan semakin mahalnya biaya transportasi, baik melalui jalur darat maupun udara. Oleh karena itu, pengembangan stasiun kereta api Mandai Marumpa menjadi solusi penting untuk menyediakan alternatif transportasi yang lebih efisien, terjangkau, serta mendukung aksesibilitas yang lebih baik antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Stasiun kereta adalah fasilitas transportasi yang berfungsi sebagai titik pemberhentian bagi kereta api, di mana penumpang dapat naik dan turun serta tempat untuk memuat dan membongkar barang. Sedangkan konsep yang digunakan itu kontemporer adalah gaya desain arsitektur yang mencerminkan tren dan teknologi terbaru dalam desain, material, dan konstruksi seperti penggunaan material seperti kaca, baja, beton, ekspos, dan komposit untuk menciptakan tampilan yang bersih dan modern. Berikut adalah beberapa latar belakang dan tujuan dari pembangunan stasiun ini. Yang pertama, peningkatan konektivitas. Stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Maros dengan daerah sekitarnya, termasuk Makassar. Hal ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar arus barang. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Dengan adanya stasiun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akses yang lebih baik dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan. Yang ketiga, transportasi umum yang lebih baik. Pembangunan stasiun ini juga bertujuan untuk menyediakan alternatif transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan, mengurangi kemacetan, dan memberikan pilihan bagi masyarakat. Dan yang keempat, dukungan terhadap proyek kereta api. Stasiun Mandai Marumpa merupakan bagian dari proyek kereta api yang lebih besar, yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan transportasi kereta di Sulawesi Selatan. Pembangunan stasiun ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Ada beberapa masalah yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, bagaimana dampak pembangunan stasiun Mandai Marumpa terhadap konektivitas transportasi di wilayah Maros dan sekitarnya.
Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan dan pengoperasian stasiun ini, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial. Yang ketiga, sejauh mana pembangunan stasiun ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang keempat, bagaimana masyarakat lokal merespon dan berpartisipasi dalam pembangunan stasiun Mandai Marumpa. Kemudian ada beberapa tujuan dalam pembangunan stasiun Mandai Marumpa di Maros memiliki beberapa tujuan penting antara lain. Pertama, peningkatan aksesibilitas. Meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat di sekitar, memudahkan mobilitas penumpang dan barang. Yang kedua, dukungan terhadap ekonomi lokal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan arus barang dan jasa, serta memfasilitasi kegiatan perdagangan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur, yaitu menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih luas, mendukung konektivitas antar daerah. Yang keempat, pengurangan kemacetan, yaitu mengurangi kemacetan di jalan raya dengan memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien. Dan yang kelima, peningkatan layanan transportasi, yaitu menyediakan layanan transportasi yang lebih baik dan lebih nyaman bagi pengguna. Dengan berbagai tujuan ini, stasiun Mandai Marumpa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian di sekitarnya. Kemudian kita masuk ke analisis lokasi, lokasi proyek, dan regulasi. Adapun input yang bisa kita lihat dengan mempertimbangkan potensi hasil yang diinginkan dalam perancangan implementasi proyek sehingga dapat memastikan bahwa proyek dapat memberikan manfaat yang maksimal secara keseluruhan. Analisis lokasi menurut Edward White berkaitan dengan pemahaman konteks geografis dan sosial suatu tempat. Dalam karyanya, White menekankan pentingnya faktor-faktor seperti aksesibilitas, sumber daya alam, dan interaksi manusia dalam menentukan lokasi. Adapun lokasi site Jalan Porus Kima Maros, Dusun Cinranai, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian outputnya, lokasi harus mempunyai pengaruh yang signifikan serta menyasar populasi pengguna potensial yang cukup besar. Menunjukkan potensi pada lokasi agar stasiun bisa menjadi ikon tersendiri. Mencoba membuat ciri khas pada lokasi sehingga bisa menjadi salah satu pusat perhatian. Adapun batasan site pada sisi utara adalah pemukiman warga, sisi timur tanah kosong, sisi selatan tanah kosong, dan sisi barat juga tanah kosong. Aturan peruntukan lahan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros tahun 2023-2024, Sistem Jaringan Kereta Api Pasal 14 menyatakan bahwa Kecamatan Marusu menjadi salah satu jaringan jalur kereta api antar kota dan menjadi salah satu tempat stasiun penumpang serta menjadi dalam satu kawasan peruntukan industri dan pariwisata. Kemudian potensi dan permasalahan. Adapun inputnya, stasiun Mandai meliputi karakteristik pengguna dan aksesibilitas stasiun terhadap jaringan transportasi. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan dan kemudahan akses bagi masyarakat di sekitar. Di sekitar lokasi Desa Marumpa terdapat potensi wisata berbasis alam dan budaya, serta potensi perindustrian yang berkembang, khususnya di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk industri dan sektor pariwisata. Kemudian pada radius 1 km, potensi di sekitar site yang berpengaruh terhadap perancangan stasiun yaitu dekat dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dekat dengan pusat perbelanjaan dan rekreasi, dekat dengan permukiman warga, dekat dengan area perumahan dan kawasan permukiman, berada di batas kota Makassar dan Kabupaten Maros. Adapun permasalahan di sekitar site, masih kurangnya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. Yang kedua, kondisi jalan masuk ke area site yang mengalami kerusakan di beberapa titik, dan belum adanya trotoar untuk pejalan kaki. Kemudian kita masuk ke iklim dan cuaca. Berdasarkan Edward T. White, dalam bukunya yang berjudul Site Analysis Diagramming Information for Architectural Design, menjelaskan bahwa dalam hal iklim perlu memaparkan segala aspek mengenai iklim seperti curah hujan, curah salju, kelembaban, dan temperatur. Kemudian analisisnya, lokasi stasiun kereta api Mandai di Maros, Sulawesi Selatan memiliki cuaca tropis dengan suhu rata-rata antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius sepanjang tahun. Musim hujan berlangsung dari November hingga April dengan curah hujan tinggi, terutama pada Desember hingga Februari. Kelembaban udara bergeser antara 70% hingga 90%. Sementara angin bertiup dengan kecepatan moderat 5-15 km per jam, namun bisa lebih kencang saat musim hujan.
Desain stasiun harus mempertimbangkan sistem drainase yang baik, ventilasi alami, dan material yang tahan terhadap panas, kelembapan, serta perlindungan dari angin dan hujan lebat. Maka dari itu, output yang keluar itu pemilihan material tahan cuaca, contohnya ACP, menyediakan ruang terbuka dan landscape yang cukup, dan pemilihan struktur atap dan penutup yang tepat. Kemudian masuk ke aksesibilitas. Pada teori Edward White mengenai pendekatan analisis aksesibilitas berfokus pada pemahaman bagaimana berbagai faktor seperti infrastruktur, transportasi, dan lokasi geografis mempengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses layanan dan sumber daya. Kemudian inputnya memberi informasi tentang aksesibilitas untuk memastikan bahwa stasiun yang dirancang dapat diakses dengan mudah oleh semua jenis pengguna, termasuk tamu dengan mobilitas terbatas atau disabilitas. Mengenai jalur ke stasiun terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melibatkan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat dengan mudah dan aman mengakses stasiun transportasi. Kemudian outputnya memanfaatkan akses utama, terutama akses dari Jalan Poros Makassar Maros, memanfaatkan keberadaan titik pemberhentian bus yang terintegrasi dengan merancang area drop-off yang nyaman, dan mengembangkan jalur pejalan kaki yang terhubung dengan area plaza di sekitar stasiun. Kemudian masuk ke analisis utilitas berdasarkan teori Edward T. White dalam bukunya yang berjudul Site Analysis Diagramming Information for Architectural Design, menjelaskan bahwa dalam hal utilitas memaparkan bagaimana pula drainase, pembuangan air kotor, distribusi air bersih, ketersediaan listrik, gas, dan jaringan telegraf Anda. Adapun inputnya, sumber utama pasokan listrik utama berasal dari jaringan PLN, itu perusahaan listrik negara atau sumber energi terbarukan seperti panel surya. Jadi output yang keluar memastikan jalur distribusi listrik dapat dijangkau dengan baik. Kemudian pada kontur dan vegetasi, berdasarkan teori Edward T. White dalam bukunya, keistimewaan fisik alami meliputi kontur, pola drainase, tipe tanah, dan daya dukung, pepohonan, dan batu-batuan. Adapun input yang bisa didapat karena lokasi yang masih termasuk lahan kosong yang luas, jadi vegetasi di area tersebut masih tidak terurus dengan baik, sehingga rumput-rumput liar yang mendominasi di sekitar lahan. Kontur pada site terbilang relatif datar, hal ini dapat meminimalisir biaya perancangannya karena tidak memerlukan timbunan yang banyak. Terdapat jenis vegetasi di sekitar site berupa rumput liar yang tidak akan dipertahankan. Kemudian output yang keluar mempertahankan vegetasi di sekitar site yang sudah tertata rapi, memusnahkan rumput liar di dalam site yang mengganggu proses pembangunan nantinya, yang merencanakan area terbuka hijau di sekitar bangunan utama. Kemudian pada aspek sosial dan budaya, dengan pendekatan ini Edward White memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami kompleksitas interaksi sosial dan budaya dalam analisis sosial. Dalam analisanya, mayoritas penduduk Maros beragama Islam, presentasi pengaruh agama Islam 95,13%, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha sebanyak 4,87%. Menekankan bahwa budaya dan perilaku sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan geografis. Dengan kata lain, untuk menganalisis suatu sosial budaya, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan global, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Mengaitkan analisis budaya dengan proses perubahan sosial, juga adanya pendapat bahwa pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dapat membantu menjelaskan dinamika dan perubahan yang terjadi di sekitar lokasi, dan menyoroti pentingnya pemberdayaan individu dan komunitas dalam konteks sosial budaya, serta percaya bahwa partisipasi aktif dalam proses sosial dapat membawa perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Kemudian pada budaya lokal, Maros memiliki sejumlah budaya lokal yang khas seperti Asuromaca, tradisi berpantun yang unik yang mengandung nilai-nilai sosial dan moral, upacara adat, berbagai upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan parin masih dilestarikan. Dalam bidang kesenian, seni tari, musik, dan kerajinan tangan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Maros. Kemudian jumlah penduduk masyarakat Maros 470.920. Kemudian penduduk laki-laki sekian dan penduduk perempuan. Kemudian kita masuk ke analisis site, data site. Site ini berada pada Jalan Poros Kima Maros, Dusun Cinranai, Marumpa, Marusuk, Maros, Sulawesi Selatan.
Lebar jalan, jalan poros Kimas selebar 20 meter dan jalan setapaknya selebar 12 meter. Adapun KDP yang didapat 75% dari site yaitu 26.000 meter persegi, kemudian RTH-nya 30% dari site yaitu 11.250 meter persegi. Kemudian vegetasi pada site, kepadatan tinggi terletak di area barat laut stasiun, di mana vegetasi tumbuh subur dengan sedikit gangguan manusia, dan kepadatan rendah yang berada dalam 80% area, sebagian besar area non-vegetasi atau dengan vegetasi yang tersebar tipis di sekitar infrastruktur. Jadi keluar outputnya area hijau 30% meliputi area vegetasi alami dan tanah hasil penghijauan, kebanyakan terdapat di bagian selatan, stasiun berbatasan dengan lahan terbuka. Area non-hijau 70% meliputi area infrastruktur stasiun. Kemudian ini adalah view pada site. Kemudian kita masuk ke analisis matahari dan angin. Lokasi tapak disinari matahari langsung selama 12 jam. Pemanfaatan cahaya matahari dapat dimaksimalkan dari arah timur dan barat. Hal ini akan berpengaruh terhadap orientasi bangunan serta suhu di dalam bangunan. Arah angin berasal dari barat laut dan timur. Arah angin dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan sirkulasi pada bangunan dengan cara membuat bukaan yang lebih banyak. Kemudian output yang keluar, material APC aluminium panel komposit ideal untuk stasiun kereta api Mandai karena tahan terhadap panas dan radiasi UV ultraviolet, serta mampu mengurangi transfer panas ke dalam bangunan. Material ini juga ringan, kuat, dan tahan korosi, sehingga cocok untuk menghadapi angin kencang dan cuaca tropis yang ekstrim. Selain fungsional, ACB mendukung desain yang modern yang sesuai dengan konsep kontemporer stasiun, memaksimalkan penghawaan alami dengan memanfaatkan arah angin terhadap bangunan, dengan membuat bukaan yang lebih banyak dan memberikan berbagai jenis tanaman untuk tetap menjaga kualitas udara pada bangunan. Kemudian pada kebisingan, lokasi site berada di antara lahan kosong sehingga tidak ada kebisingan di sekitar lokasi site yang dapat mengganggu aktivitas utama di stasiun. Namun stasiun kereta yang justru menimbulkan kebisingan, hal ini akan mengganggu aktivitas pengelola di stasiun tersebut. Jadi penggunaan jendela kaca ganda, jendela dengan 2 atau lebih lapisan kaca terpisah oleh ruang hampa udara yang membantu mengurangi transfer suara dari luar ke dalam bangunan. Teknologi penyerap suara seperti panel akustik atau bevel suara pada ruang-ruang yang dibutuhkan seperti pada ruang pengelola stasiun. Kemudian kita masuk ke pola aktivitas pengunjung. Pengunjung yang pola keberangkatan itu datang, drop off, kemudian parkir atau langsung parkir, kemudian beli tiket, check in, bagasi, peron, ruang tunggu atau servis, kemudian naik kereta lalu berangkat. Kemudian kedatangan, tiba, turun, peron, ke ruang tunggu, kemudian belanja atau ke tempat servis, dan keluar. Kemudian ini pelaku dan aktivitas. Ada penumpang membeli tiket, menunggu kereta, menitip barang, petugas stasiun menjual tiket, memberikan informasi, membantu penumpang. Adapun pedagang yang menjajakan dagangan, berinteraksi dengan pembeli, makan dan minum, ibadah, membayar, tidur. Kemudian penjemput, menunggu, parkir, petugas kebersihan, membersihkan peron, membersihkan ruang tunggu, makan dan minum. Kemudian petugas keamanan melakukan patroli, menjaga pintu masuk dan keluar, mengoperasikan CCTV. Kemudian petugas informasi memberikan informasi jadwal kereta, menjelaskan rute kereta, dan membantu penumpang. Dan penumpang yang lansia menunggu kereta, meminta bantuan, duduk di kursi prioritas. Kemudian penumpang anak-anak menonton kereta, bermain, makan, dan minum. Kemudian penumpang ibu hamil dan menyusui, istirahat, makan, minum, menunggu keberangkatan. Adapun besaran ruang yang saya dapatkan seperti ini tersebut. Sehingga terbentuk kebutuhan ruang serta matris kedekatan ruang.
Jadi ruang-ruang yang dibutuhkan pada desain ini itu peron, ruang tunggu, food court, cafe, ruang istirahat, lavatory, musola, ruang monitoring, ruang komunikasi, ruang satpam, ruang kondektur, ruang PPK, MEP, ATM center, loket tiket, pintu kontrol, ruang informasi, lavatory, ruang istirahat, ruang laktasi, food court, cafe, musola, perpustakaan, ATM center, retail, ruang kepala stasiun, ruang sekretaris, ruangan administrasi, ruang tamu, dan ruang istirahat 2. Adapun bubble diagram pada lantai 1 seperti berikut. Pada lantai 2, kemudian saya masuk ke konsep bentuk. Yang pertama, saya memiliki bentuk dasar persegi panjang, kemudian bentuk dasar diambil dari bentuk persegi panjang yang memanfaatkan bentuk site untuk adanya sirkulasi dan vegetasi pada dalam site. Kemudian adanya pengurangan bentuk pada bagian sisi barat laut site untuk vegetasi yang sempurna dan juga penerapan konsep kontemporer yang dalam bentuknya penerapan garis lengkung cukup dominan dan menambah estetika bangunan. Kemudian adanya pengurangan bentuk pada bagian sisi barat daya, timur laut dan tenggara site untuk vegetasi yang sempurna dan juga membuat bentuk bangunan semakin menarik. Dan menambahkan bentuk semicircle di bagian depan bangunan arah tenggara site yang menciptakan suasana bangunan yang tidak monoton dan sebagai penyempurna kebutuhan ruang dan penanda entrance dari bangunan tersebut. Kemudian kita masuk ke konsep struktur. Saya menggunakan struktur space truss pada bangunan ini. Space truss sistem atau rangka batang ruang merupakan susunan elemen-elemen linear yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga yang secara keseluruhan membentuk volume 3 dimensi yang membentang 2 arah, di mana batang-batangnya hanya mengalami gaya tekan atau gaya tarik saja. Kemudian pondasi yang saya gunakan yaitu pondasi profile sebab menghasilkan getaran minimal saat pengerjaannya serta biaya yang lebih murah dibandingkan tiang panjang. Sedangkan pada stasiun menggunakan slope untuk menahan beban dari dinding atau kolom serta mendistribusikan beban secara merata ke pondasi. Pondasi profile adalah solusi yang sangat efisien dan efektif untuk mendukung struktur bangunan di tanah dengan kondisi yang menantang. Kemudian kolom utama adalah elemen vital dalam struktur bangunan yang harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan kekuatan, stabilitas, dan keamanan bangunan. Pemilihan bahan, dimensi, bentuk, penulangan, dan sambungan yang tepat sangat penting untuk mencapai performa struktural yang optimal. Penggunaan kolom beton pada struktur ini dengan dimensi 100 cm x 100 cm. Kemudian pada sistem fasad, penggunaan material plat besi dan aluminium komposit panel ACP sebagai penutup fasad bangunan. Aluminium composite panel adalah material yang sangat berguna dalam konstruksi modern karena kombinasi antara kekuatan, ringan, dan fleksibilitas desainnya. Penggunaan ACP dapat meningkatkan estetika dan kinerja bangunan sambil menawarkan solusi yang tahan lama dan mudah dirawat. Namun penting untuk memilih jenis ACP yang tepat dan mempertimbangkan aspek keselamatan dan lingkungannya dalam penggunaannya. Kemudian penggunaan kaca tindat pada bangunan untuk pengendalian panas karena kaca tindat memiliki warna tertentu yang mengurangi penetrasi sinar matahari langsung. Berikut adalah side plan saya. Kemudian denah pada lantai 1. Denah lantai 2. Jadi ruang tunggu berada di lantai 2 dan pada lantai 1 ini hanya bagian untuk administrasi, kemudian naik ke lantai 2 untuk menunggu dan turun kembali menggunakan eskalator ke peron. Adapun tampak depan bangunan saya dan tampak belakangnya, tampak samping dan kiri dan samping kanan, potongan AA, potongan BB, perspektif. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.